Kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Jumat 7 November lalu menyita perhatian publik. Isu keamanan dan keselamatan siswa jadi sorotan karena terjadi di sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak. Terduga pelaku diketahui merupakan siswa yang juga menjadi korban ledakan. Detasemen Khusus 88 Anti Teror mulai menelusuri dugaan penyebaran paham radikal melalui platform digital yang diduga berkaitan dengan aksi ledakan di SMA Negeri 72. Densus 88 menemukan lebih dari 110 anak-anak dan pelajar terpapar paham radikal sejak akhir 2024 hingga November 2025 dan tersebar di 23 provinsi. Densus 88 juga telah menangkap 5 tersangka lewat 3 kali pengungkapan di periode yang sama. Modusnya berkomunikasi melalui pesan singkat saat bermain game online, kemudian beralih ke grup yang lebih khusus. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan anak-anak kita ini ya, bermain game online. Nah, di situ mereka juga ada sarana komunikasi chat gitu ya. Ketika di sana terbentuk sebuah komunikasi, lalu mereka dimasukkan kembali ke dalam grup yang lebih khusus, yang lebih terinskripsi, yang lebih tidak bisa terakses oleh umum. Sementara itu, Komdigi juga menemukan jaringan teroris yang aktif merekrut anak-anak lewat media sosial dan game online. Kementerian Komdigi belum bisa menyebutkan game apa saja yang dijadikan media perekrutan anak dalam kelompok radikal karena tengah dalam proses investigasi. Namun Komdigi memastikan Indonesia memiliki regulasi tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Harusnya dia berada di risiko tinggi, tapi kemudian dia menyatakan bahwa produk dia itu adalah risiko rendah, dan kemudian dalam pelaksanaannya kita menemukan bahwa ternyata dia adalah risiko tinggi, tetapi dia tetap memberikan akses kepada anak. Ada sanksi administrasi yang kita bisa berikan, gitu. Mulai dari surat teguran sampai kepada pemutusan akses. Pemutusan akses berarti dia tidak boleh beroperasi di Indonesia. Butuh pengawasan ekstra agar anak tidak terpapar konten radikal di media digital. Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta orang tua secara berkala mengecek ponsel anak sebagai langkah mencegah anak terpapar paham radikalisme. Orang tua harus punya komunikasi yang baik dengan anak, kaitannya dengan jangan abai dengan anak berteman dengan siapa di media sosial. Yang kedua, cek anak bergabung dengan grup apa saja di media sosialnya. Apakah grup itu punya irisan dengan anak karena grup irisan keluarga atau irisan terkait dengan sekolah atau pendidikan atau les gitu ya. Kalau enggak berarti tentu perlu menjadi kewaspadaan. Mengantisipasi paparan radikal pada anak, alarm kewaspadaan tak hanya jadi tugas orang tua, tapi semua pihak. Agar anak-anak tumbuh di lingkungan yang aman dan sehat. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana modus perekrutan anak-anak oleh kelompok terorisme lewat game online dan apa yang bisa dilakukan untuk mencegah hal tersebut? Kami saat ini sudah bersama dengan juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, AKBP Mahendra Eka Wardana. Selamat malam, Pak Mahendra. Selamat malam, Mas Ibrahim. Pak Mahendra, 110 lebih anak-anak ini terpapar radikal melalui game online dan juga media sosial. Mengapa anak-anak ini rentan jadi target, Pak Mahendra? Ya, yang pertama anak-anak cenderung tidak bisa membedakan mana sesuatu yang mungkin sudah keluar daripada batas norma, nilai, kemudian hukum, ataupun ideologi ya. Bagi mereka itu terlalu berat untuk memahami mana ruang-ruang batas yang boleh dan tidak terkait beberapa indikator yang tadi saya sampaikan. Kemudian anak juga memiliki banyak prioritas ya di dalam hukum. Misalnya prioritas yang saya sebut, yang saya maksudkan adalah
anak itu dilindungi di dalam hukum, artinya seluruh proses hukum yang berjalan itu harus eh, memikirkan masa depan anak, kebaikan anak, dan privasi si anak ini gitu. Jadi disitulah rentannya, celahnya yang membuat kemudian anak menarik untuk direkrut oleh para ideolog ini. Baik, Pak Maindra, ini kan modusnya berbagi pesan terlebih dahulu di game online, kemudian berganti ke platform media sosial. Sebetulnya yang dilakukan oleh para perekrut ini seperti apa sehingga anak bisa ikut terbuai? Apakah ada keresahan yang sama atau apa? Jadi ideolog ini pastinya sudah mantap dengan keyakinannya, lalu memang dia punya misi untuk menyebarkan. Nah, kemudian kita pahami kalau bicara dengan kelompok teror yang kekinian ini, kita bisa sebut begitu, atau kelompok teror yang kontemporer, itu mereka juga bertransformasi ya dari pola rekrutmen konvensional, menggunakan pertemuan-pertemuan offline gitu. Kemudian sekarang ada media sosial yang lebih terenkripsi, lebih cepat, lebih mudah, kemudian memberikan fasilitas anonymity juga gitu. Jadi banyak kebutuhan-kebutuhan itu yang memang terjawab dengan adanya perkembangan dunia komunikasi saat ini. Jika Lalu jika ini terjadi di sepanjang tahun 2023, Pak Maindra, 110 anak. 2025, Mas. Maaf, 2025, maaf. Ini Ya. mengapa tidak bisa langsung diblokir atau ditutup aksesnya, baik itu game online ataupun juga media sosial? Informasi yang diperoleh Densus 88 mengapa ketika sudah berkoordinasi soal ini? Terkait dengan platform, jadi kita yakin sudah ada syarat dan ketentuan ya untuk bisa kemudian beroperasi di media sosial gitu. Nah, mereka tentunya juga sudah memberikan batasan, misalnya dalam menggunakan platform ini wajib berusia sekian, kemudian hal-hal yang tidak boleh dilakukan A, B, C, D gitu ya, diuraikan. Kemudian juga dipersyaratkan apabila memiliki gawai atau device, itu juga ada pendaftaran registrasi yang mempersyaratkan umur gitu. Sehingga ketika kita mendownload aplikasi, mendownload media sosial dan lain-lain, itu terfilter oleh persyaratan umur ini. Nah, pertanyaan kita, seberapa banyak atau mungkin seberapa kita mengabaikan aturan-aturan tersebut gitu ya. Jadi apakah di sini memang pihak pengguna sendiri yang menyalahgunakan? Ini yang menjadi pertanyaan. Jadi kita tidak serta-merta bisa memukul rata karena memang ini ada permasalahan seperti ini lalu semua dipukul rata, Oke. dilarang gitu ya. Mungkin ini masalah pembatasan saja. Karena ada yang juga bisa mengakali sistem soal umur ya. Pak Maindra, nah kalau bicara soal dampaknya dengan angka yang begitu besar, 110 lebih anak yang terpapar, ini dampak yang dikhawatirkan bagaimana menurut Densus 88? Karena tentu ini Jakarta dan Jawa Barat loh yang banyak, tentu banyak yang khawatir akan hal ini. Ya, benar sekali Mas. Jadi kalau dampak, wah ini bisa kemana-mana Mas ya. Artinya namanya keamanan sebuah negara itu bergantung kepada potensinya, potensi kerawanannya. Lalu kemudian kita bicara terorisme, jaringan global yang memang efeknya bisa kemana-mana. Itu ketika terjadi aksi-aksi teror dan itu masif, tentunya berpengaruh ke investasi, ke ekonomi, dan lain-lain ya. Karena memang bagaimanapun keamanan sebuah negara itu bergantung kepada bagaimana kita selaku aparatur itu bisa mengelola tantangan-tantangan tersebut gitu. Jadi kalau untuk dampak, apalagi ini anak-anak gitu ya, jadi kita bisa proyeksikan bahwa ini bukan permasalahan jangka pendek. Kalau dibiarkan bisa menjadi masalah jangka panjang. Baik. Seperti itu, Mas. Semoga ini menjadi alarm baik pemerintah yang punya regulator juga, termasuk juga orang tua dan juga sekolah agar memperhatikan bagaimana lalu lintas game online dan juga media sosial bagi anak-anak. Terima kasih AKBP Maindra Eka Wardana, juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, telah bergabung di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih Mas Ibrahim.